Oke, satu dari bambu, terutama bambu kuning ya. Itu pasti kalau kita beruntung pasti kita nemu bulu perindunya. Dan dari Bunda, apa kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam heo. Ini adalah sejenis bulu perindu, tapi sejenis bulu perindu yang dari rumputan. Dan ini biasanya ada kayak di padang rumput ataupun di ini, tapi ini juga jarang ya dan langka, susah juga nyarinya. Jadi kayak kalau kita mengenal atau tahu, yang paham pasti mengerti kalau ini bulu perindu. Dan bulu perindu itu terdiri dari banyak macam, sayang. Contohnya, Bunda, dari macam-macamnya itu memangkah dari pohonkah atau dari satu tempatkah sehingga terjadi dan terdapat bulu perindu? Oke, satu dari bambu, terutama bambu kuning ya. Itu pasti kalau kita beruntung pasti kita nemu bulu perindunya. Dan dari rumput yang seperti Bunda punya nih, ini dari rumput-rumputan ya. Dan ini emang sejenis tumbuh-tumbuhan. Ada juga dari bulu binatang, kayak dari bulu kuda, bulu sapi, itu pasti ada. Kalau kita beruntung juga, karena itu di hewan-hewan tertentu kan. Dan dari burung juga ada. Dan kalau yang katanya dulu ya, konon katanya kalau bulu perindu itu kalau di air terjun berlawanan arah ya kan, karena itu kan ada tekanan, sayang. Ngelawan arus gitu. Melawan arus, jadinya itu ada tekanan. Dan itu sebenarnya dari kayak binatang kayak burung kayak gitu kan, dari yang punya sayap-sayap lah yang ada di atas dan dia jatuh, akhirnya dia lawan arus. Karena kita mau pakai logika apa nih, Bunda ngejelasinnya. Mungkin dari penjelasan secara logika gitu. Dari logika ya, logikanya kenapa dikatakan rumput ini ataupun bulu ini bulu perindu. Yang kalau kata logikanya kenapa dikatakan bulu perindu, memang ini sejenis tumbuh-tumbuhan dan juga ada juga dari binatang kan. Dikatakan bulu perindu karena dia itu bisa bergerak dan dia juga bisa bermanfaat juga. Sebenarnya sih bermanfaatnya dari ilmu non medis ya. Kalau medisnya sih gak ada. Kalau logikanya ya kan ini hanya sekedar ya rumput biasa sebenarnya, cuman karena ini kan cerita rakyat dan mitosnya ada, makanya yakin boleh, tidak juga nggak apa-apa, karena kan percaya tetap sama Allah ya. Dengan logikanya, kenapa bulu perindu? Kamu ada pertanyaan dulu? Kenapa bulu perindu kalau dari logikanya? Iya, kenapa? Dari logikanya kenapa bulu perindu itu bisa bergerak di dalam air? Karena dia ini kan kering. Dan dia itu kalau misalnya di dalam air pasti ada unsur penyerapan air. Nah, dari dia itu bekerja menyerap air, itu dia bisa mengakibatkan pergerakan. Karena dari air ini dia kan kering. Jadi dari air ini dia menyedot air. Karena dia memang butuh air, kurang cairan lah ya intinya. Nah, begitu dimasukkan di air bergerak. Bukan karena sakti, bukan karena ada goibnya, bukan karena ada hantunya. Karena kalau secara logikanya ini karena proses penyerapan air
Makanya bulu perindu atau sebangsanya dia bisa bergerak. Yang kering-kering deh, karena ini memang kurang air. Dan kalau ditaruh di air dia bergerak karena dia ada proses penyerapan air sayang. Nah, artinya selama ini masyarakat sendiri mengaitkan dengan hal yang di luar logika atau non medis lah bisa dibilang. Mungkin masyarakat taunya bulu perindu itu dengan konteksnya mistis lah. Oke. Kan tadi sudah dijelaskan di logikanya. Nah, gini ya, kenapa dia bisa bergerak? Kalau di orang awam, kita kan kebanyakannya orang Indonesia itu, bangsa kita itu awam lah ya untuk masalah kayak kelogikaan dengan kita bahasa ilmiah. Tapi kalau misalnya dalam bahasa spiritualnya itu katanya dia bisa bergerak, memang bisa bergerak dan katanya ada mistisnya. Sebenarnya ini kan disimbolkan dengan pengasihan, kasih sayang, dan untuk aura juga bisa, karena sesungguh-sungguhnya dikatakan hidup karena dia bergerak. Yang tadi itu kan dibilang penyerapan ya, penyerapan air. Tapi memang ini memang ada khasiatnya, dan khasiatnya itu dia untuk pengasihan. Satu untuk pengasihan sih, biasanya pelet dan pengasihan. Karena memang udah masyarakat banyak dari zaman dahulu kalanya itu memang sudah mempergunakan ini. Karena memang mengandung, maksudnya bisa ada aura untuk pengasihan sayang. Dan memang benar kenyataan kalau ini bisa dipergunakan untuk media buka aura dan media untuk pelet, jabat tangan, ya kan, dipercaya cantik. Karena memang sesungguh-sungguhnya memang ada sedikit aura positifnya, aura positif ya sayang. Nah, ini boleh dilihat kok, kalau ini asli lah, bulu perindunya bisa bergerak. Jadi gini, kenapa dikatakan ada bahasa logika dan bahasa spiritual atau ada bahasa mistisnya lah ya. Karena memang pada kenyataannya kalau ini kita baru nemu atau baru mendapatkan, memang masih kosongan. Tapi dengan dibantu dengan doa-doa kita menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, serta doa-doa yang mempunyai karomah, bahkan doa-doa baik, biasanya ini berfungsi untuk pengasihan, pelet dan sejenisnya. Biasanya sih pengasihan ya, untuk terlihat cantik dan dipercaya, punya karisma dan wibawa. Karena ini biasanya dicampur di minyak-minyak seperti itu. Proses awal setelah mendapatkan itu memang harus difungsikan dengan doa-doa baik sayang, ya kan? Dengan doa-doa baik dan tarkut serta raja. Karena ini memang harus ditarkut ya, harus di cleansing dan di blessing. Karena kalau kita baru dapat kan dia kosongan ya, hanya sejenis kayak rumput atau bulu seperti itu. Dan ini setelah ditawasulkan ataupun didoa-doakan, ditarkut, biasanya aku buat minyak. Jadi buat campuran minyak seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, dan seperti ini. Itu yang sudah jadi artinya. Iya, dan ini juga. Kalau ini sudah dirajah dan ditarkut dengan doa-doa serta dengan lapas-lapas Allah, karena kita tetap minta dengan Allah. Dan ini dengan doa-doa khusus ya, tetap mintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah difungsikan, itu udah siap pakai untuk jabat tangan, untuk bisa di alis, bisa cuman di leher, atau juga bisa dibuat di pakaian kalau yang disemprotkan seperti ini. Seperti itu. Dan ini pengasihan sangat ampuh banget kalau untuk kita bersosialisasi dengan sesama. Karena memang benar-benar buat kebaikan. Dan si yang menggunakan ini ada pantangan atau seperti apa sih Bunda? Oke. Setiap apapun media dari diriku itu tidak akan pernah aku kasih pantangan. Karena kalau misalnya diberi pantangan pasti akan menyulitkan. Dan saya tanggung jawabnya amat sangat besar jika melanggar pantangan tersebut. Jadi lebih baik masalah pantangan saya nonaktifkan.
bebas. Nah, itu kan sudah dibotolkan, Bunda. Artinya dari beberapa botol itu ada warna minyak, ada yang putih, ada yang kuning atau agak kebiruan. Itu memang dia bisa disatukan dengan minyak yang ada atau memang khusus minyak? Khusus sayang, khusus. Jadi kalau misalnya untuk yang disemprotkan, kita bisa pakai minyak apa aja ataupun yang parfum kita sukai atau mereka sukai. Karena kalau minyaknya sudah habis masih bisa diisi ulang asalkan medianya tidak hilang ataupun tidak rusak, dan itu masih bisa dipakai kembali. Jadi kayak diisi ulang dengan minyak wangi yang non alkohol. Itu kalau yang untuk disemprotkan. Tapi kalau untuk yang dioles itu biasanya untuk jabat tangan. Dan ini pun sama, harus cari yang non alkohol. Karena kalau yang beralkohol kan biasanya agak ngepiar. Jadi kayak agak doa-doa itu agak kurang menyatu. Kurang menyatu. Jadi penyatuannya kurang. Tetapi kalau yang non alkohol itu biasanya penyatuannya cepat. Seperti itu. Dan kalau yang buat alis itu biasanya dia bentuk minyaknya agak dingin. Bisa pakainya dari kayak minyak serimpi atau minyak duyung ataupun minyak Ibu Ratu yang biasa aku pakai warnanya merah, bukan sejenis kayak minyak Japaron ya, beda. Ada satu lagi. Bulu perindu ini bisa digunakan khusus untuk genre laki-laki, perempuan, atau memang bisa kedua-duanya? Bisa keseluruhan. Siapapun bisa pakai asal buat kebaikan. Oke, kenapa dia harus ketika sudah disatukan itu harus pasangan? Oke, harus pasangan karena di sini identik dengan pengasihan dan pelet, penunduk bahkan kepercayaan. Kenapa harus sepasang? Karena kita itu biasanya identik dengan pengasihan itu biasanya untuk selawan jenis ya, dan kita menyimbolkannya harus 2 pasang, berarti laki-laki dan perempuan. Bisa buat suami istri, rumah tangga, bisa untuk hubungan kayak masih berhubungan pacaran, kayak seperti itu, seperti hubungan baik lah ya. Dan bisa juga untuk pekerja atau orang yang bersosialisasi dengan sesama, juga bisa difungsikan untuk itu. Jadi tidak harus dengan pasangan saja. Ngerti? Jadi untuk keseluruhan. Efeknya apa sih yang pertama setelah pakai itu, Bunda? Oke. Kalau Bunda yang menjelaskan harusnya ada narasumber, maksudnya ada kliennya, enak. Kalau itu kan berarti kita tidak ada dusta di antara kita. Tapi oke, saya jelaskan. Pertama, jika sudah mandi aura, kita buka aura, terus Bunda kasih minyak tersebut, biasanya agak lebih cerah, lebih enak dipandang, lebih luas, lebih berkarisma, dan bisa punya daya tarik untuk sesama. Biasanya identik dengan lawan jenis, ataupun untuk kayak kita pekerja ataupun kita kerja di kantoran atau perusahaan, biasanya kan untuk kepercayaan kepada atasan ataupun sesama klien, seperti itu. Karena apa? Ini fungsinya banyak sekali sayang. Jadi untuk keseluruhan, tidak hanya untuk pasangan saja. Multifungsi bisa dibilang. Multifungsi dan bekerja secara otomatis karena sudah didoakan. Orang-orang yang berpikir terhadap bulu perindu ini terkesan mistik, goib, itu Bunda gimana pendapatnya? Mistis, goib, dan apa tadi kamu bilang? Ya kurang lebih seperti itu. Oke, karena apa? Karena dia bisa untuk media pembuatan karisma, wibawa, dan pengasihan. Jadi mengapa diidentikan dengan bahasa-bahasa mistis? Karena ya itu tadi fungsinya untuk pengasihan. Nah, kan kalau logikanya tadi sudah disebutkan, kalau ini kan bahasa kitanya, bahasa orang-orang spiritual, dan memang ada fungsinya dan memang ada manfaatnya, karomahnya. Tetap ya dengan doa-doa. Berdasarkan pengalaman Bunda Noni sendiri, itu memang setiap daerahkah atau setiap tempatkah ada dan tidaknya? Itu menurut Bunda gimana? Oke. Seluruh dunia ada bulu perindu. Karena memang pada hakikat dan hakikinya itu bulu perindu itu
ada di mana saja. Yang terpenting keberuntungan kita ataupun kita yang mengerti bahwa itu adalah media bulu perindu. Jadi walaupun ada di sekeliling atau di sekitar kita atau seluruh dunia ada, kalau kita tidak mengerti tetap bulu perindu tidak akan pernah menemukan. Mengerti konteksnya dalam arti penglihatan kasat mata kah, atau memang orang-orang tertentu yang dapat melihat dan itu bulu perindu? Oke, kasat mata bisa. Orang tertentu juga bisa. Tapi biasanya kalau orang-orang pedalaman ataupun dari anak kecil sampai ke yang dewasa pasti mengerti, karena mereka itu biasanya mengenalnya dari rumput. Yang paling terkenal itu adalah bulu perindu yang dari pohon-pohonan, yang dari rumput-rumputan. Karena kalau di perkampungan biasanya buat mainan anak-anak. Kalau yang mengerti itu kan biasanya orang-orang spiritual, bahwa itu bisa dijadikan media seperti bulu perindu ataupun memang itu bulu perindu. Seperti itu sih sebenarnya. Cuman kan kebanyakan orang yang masih awam. Ini apa ya? Bulu perindu itu dari apa ya? Nah, saya tegaskan kembali, bulu perindu itu bisa dari tumbuh-tumbuhan, tidak hanya harus dari bulu-buluan. Ketika tahu di situ ada bulu perindu, artinya ada doa tertentukah sebelum proses pengambilan bulu perindu itu sendiri, atau memang ambil aja karena ini bulu perindu? Cakep bener ya pertanyaannya. Oke. Sebenarnya tidak ada processing ritual apapun untuk mendapatkan bulu perindu. Jika kita mengerti bahwa paham itu bulu perindu, ambil. Karena tidak sulit kok kalau kita mengenali. Seperti itu kan saya bilang, ini dari tumbuh-tumbuhan yang saya punya. Jadi itu tidak sulit kalau kita mengerti dan tahu. Tidak perlu pakai drama untuk mengambilnya seperti nggak perlu, karena emang tinggal cabut-cabut saja. Memfungsikan kan di rumah, di mana saja memang bisa difungsikan, karena doa-doa kita kan ada di dalam hati dan otak pikiran kita. Tapi biasanya aku di rumah biar lebih khusyuk. Bicara bulu perindu lebih banyak di rumput. Oke, konteks rumput di sini mungkin pemirsa ini penasaran. Rumput yang terlihat keringkah, basahkah, lembabkah, atau rindang, atau seperti apa? Oke. Rumput yang seperti rumput kalau kamu pengen tahu. Dan rumput tersebut itu tumbuh, tidak kering, tidak basah, tapi rumput. Oke, terakhir Bunda, mungkin pesan buat masyarakat tentang bulu perindu. Bulu perindu itu sebenarnya sehakikinya itu adalah tumbuh-tumbuhan ataupun bulu-buluan yang seperti dari binatang, difungsikan juga karena kita yang memfungsikan, orang-orang spiritual yang mengerti, didoakan biar ada karomah dan bisa berfungsi, bahkan bisa bermanfaat untuk semua orang. Tetapi sehakikinya ini adalah ciptaan Allah yang kuasa, dan sebenar-benarnya bulu perindu itu tidak sangat luar biasa. Biasa saja jadi luar biasa karena diyakini menjadi luar biasa. Karena sesungguh-sungguhnya yang luar biasa itu adalah doa. Segala sesuatu hal itu adalah karena Allah. Karena segala atau apapun juga di dunia ini karena Allah. Karena segala-segalanya itu memang karena Allah. Dan satu lagi, kita atau kami sebagai seorang spiritual adalah hanya perantara, bukan penentu segalanya. Yang penentu segalanya hanya Allah semata. Sayang Heo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.